akan berdoa dulu. Apa? Siapa berdoa? Adit. Persiapan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita belajar lagi, ketemu lagi dalam keadaan sehat. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Iya. Andini masuk. Abtasela, Rachel, Aulia, Bella, Bunga, Dian, Priska, Lisa, Meme, Nazilatul, Putri Aulia, Kahil, Rahim, Rizka, Cindy, Tasbila, Walis, Chandra. Oke, good. Masih semangat pagi ya? Hari ini kita sudah tahu belum? Kalian sudah tahu belum pelajaran apa yang akan disampaikan bikin hari ini? Tidak. Belum tahu. Hari ini kita akan belajar tentang Oke, good. Matriks, materi baru untuk kalian. Nah, tujuan kita belajar matriks itu nantinya kalian bisa menyajikan data dalam angka, dalam bentuk garis dan kolom seperti matriks. Ya, nah ini kan masih proyektornya belum nyala ya, belum connect. Kita lihat dulu YouTube. Saya bagi linknya ya. Silakan dibuka linknya YouTube untuk pengantar matriks hari ini. Bisa perwakilan di kelompok aja atau nonton satu HP bareng-bareng nggak apa-apa sambil nunggu proyektornya ya. Ini masih trouble. Itu boleh. Ini suaranya ini. Kok? Oh iya, kemarin guru bilang kamu mau belajar konsep matriks kan? Konsep matriks ya. Matriks itu apa ya? Kau tahu tidak? Nah, simak dulu. Saya juga tidak tahu. Kamu lihat video satu ini kan? Itu boleh. Halo anak-anak, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Sebelum mempelajari, Nah, kita tonton video YouTube-nya ya. dapatkah kalian menentukan jumlah baris dari rumus tersebut? Betul. Dapatkah kamu menentukan jumlah kolom dari unit tersebut? Lihat penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kursi dalam bioskop ini ditata dalam bentuk matriks. Dalam kelas kalian juga disusun dalam bentuk matriks loh. Coba kalian amati. Nah, melihat kalender seperti ini. Kalender ini juga disusun dalam bentuk matriks berdasarkan harinya. 31 hari, 28 hari, April 30 hari, dan seterusnya. Nah, manfaat mempelajari matriks yaitu matriks merupakan salah satu cara untuk mempermudah sistem persamaan linear. Itu matriks sangat membantu dalam mencatat hal-hal yang berhubungan dengan jajaran bilangan. Coba perhatikan rak buku berikut. Rak ini disusun dalam bentuk matriks. Ada yang berisikan 14 buku, 10 buku, 11 buku, dan seterusnya.
Rak buku di samping dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks berikut. Coba kalian amati. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Data nilai 5 siswa dinyatakan dalam tabel di bawah ini. Coba kalian amati. Data di atas ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, untuk lebih memahami konsep matriks, ayo kita berdiskusi. Oke, kita berdiskusi. Nah, sekarang Bu ingin tanya ya. Tadi kan sudah nonton video tentang konsep matriks. Nah, unsur-unsur yang ada di matriks apa saja? Garis dan kolom. Oke, apa saja? Garis dan kolom. Baris dan kolom. Kemudian manfaat matriks. Kita belajar matriks itu untuk apa sih? Ayo, tadi untuk apa? Ya, Rahil? Untuk mempermudah menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, untuk mempermudah, kalian kan dikasih data bentuk angka, ya. Nah, itu kita rapikan lagi sesuai garis dan kolom. Nah, manfaatnya itu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya. Misal, kalian di jurusan manajemen perkantoran ada pengarsipan ditata, ya. Sesuai baris. Oh, baris pertama mengarsip apa? Ya. Kolom pertama mengarsip apa? Nah, itu kita menerapkan dari matriks ini tadi, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut diskusi kelompok ya. Untuk memperdalam tentang matriks dan kita bisa mengaplikasikan di soal yang ada di sini, ya. Saya bagi dulu kertasnya. Sudah ada kertasnya ini enggak? Ini kelompok berapa? Oke. Yuk kita diskusikan dulu. Dilihat LKPD-nya. Lembar kerjanya dilihat. Di situ ada dua, ya. Ada dua. Nah, ada dua masalah yang harus kita selesaikan. Nah, diamati dulu. Boleh langsung berhadapan-hadapan. Jadi, nah, ini enak diskusinya. Kalau yang ngadepin depan seperti itu, boleh ada depan. LKPD yang pertama itu tentang apa? Bangku, ya. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai arahan yang ada di LKPD, petunjuknya gimana. Jadi untuk soal pertama itu tentang bangku yang ada di kelas ini, ya. Nah, untuk yang kedua tentang kesamaan dua matriks. Nah, silakan dikerjakan dulu sambil diskusi sama temennya. Pakai yang disuruh bawa itu. Iya, silakan dengan kemarin kan suruh bawa kertas sama warnanya. Ya. Oke. Nah, silakan ditempel-tempel sesuai tulisannya. Kalau kurang ini Iya. kalau kurang jauh aja. Ya, dicoba kerjakan.
Siapa yang ini jawab enggak kotor? Oh, ini sesuai katamu nih ya. Nanti yang presentasi langsung menjelaskan ya secara keseluruhan dari pertanyaan berapa pertanyaan itu ada 10 ya. Iya. Tidak? Terapi sekali ini, Masya Allah. Nempelnya hati-hati ya kalau kelompok 3 ya. Zara, kamu gimana nempelnya miring-miring gak? Enggak. Kalah sama kelompok 3. Kelompok 3 itu harus presisi ya. Selamnya aja harus rapi ya. Ini anak manajemen perkantoran beneran ini guys. Sudah ya? Oke, sekarang dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Siapa? Oke, Zahra silakan. Coba perhatikan yang lain. Sambil menyempurnakan tugasnya, perhatikan Zahra mau presentasi KPD nomor 1. Salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan diskusi kelompok 1, di sini kita membahas tentang kelas kita, dan tempat itu kelas kita. Di sini terdapat baris dan juga kolom. Jadi langsung. Ada berapa baris? Jadi di sini ada 2 baris dan 8 kolom. Oke, benar. Yang lain sama? Ada. Ada yang punya jawaban berbeda? Sama ya? Sama. Barisnya ada? Berapa? Kolomnya ada? Berapa? Yang harus dilengkapi dari matrik wajib ada apanya, Dara? Harus ada tanda kurung. Oke, tanda kurung itu tidak boleh lupa. Tanda kurung muncul lagi ya. Nah, jadi matrik itu harus pakai kurung-kurungnya, bisa kurung biasa atau kurung siku. Ya. Oke, sekarang beritanya Zara. Baris 2 kolom 3. Siapa yang duduk di situ? Aulia. Aulia mana? Benar? Baris 2 kolom 3. Benar ya? Sekarang baris 2 kolom 8. Mimi. Mimi benar Mimi? Oke, paling pojok Mimi. Benar ya? Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi dalam ordo itu harus kenal dulu barisnya berapa, kolomnya berapa. Ya, itu namanya nanti ordo matriks. Oke, Gus, tepuk tangan untuk kelompok 1 Zahra. Oh ya, ditutup dulu. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat materinya. Sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang nomor tugas nomor 2. KPD kedua ya. Tentang kesamaan 2 matriks. Tadi kan sudah nonton YouTube-nya ya. Yang dikatakan matriks itu sama kalau gimana? Nah, nanti siapa yang mau maju? Tugas nomor 2. Kelompok 3. Oke, benar. Oke, masih dipercantik. Ini kelompok 3 luar biasa. Kalian presisi ngelamnya ya. Ini baris apa? Boleh. Di pakai satu boleh pakai satu. Lurus ya. Ini
Kayak menunggu. Kelompok 3 luar biasa. Ini kalau tidak lurus nggak mau sih Ania. Harus rapi. Harus rapi. Ini Ya, ya. perkantoran ya, harus rapi. Ngelemnya nggak sembarangan ya. Ini apa benar kita? Ngelemnya hijau. Kita. Ya kita lah kelompok 3. Oke. Udah lagi bahagia ya. Senyum-senyum terus. Siapa yang datang? Oh, Masya Allah. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas kedua persamaan dua matriks. Jadi persamaan dua matriks itu yang sama matriks pertama dan ketiga, karena setiap elemennya itu nilainya sama. Ini yang pertama 50, 50, yang kedua 30, 30, yang ketiga 15, 15, dan seterusnya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, untuk matriks yang tidak sama itu matriks kedua. Ini salah namanya. Yang kedua, ordonya memang sama, ada 3 baris sama 3 kolom, tapi elemen nilainya itu berbeda. Nilainya. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin kelompok lain ada yang menyatakan matriksnya kan ada 3. Misalkan kamu matriks ABC ya urutannya ya. Ada yang menyatakan A sama B sama? Ada? Nggak ada? Sama semua berarti yang sama itu berarti matriks yang pertama sama yang ketiga. Kenapa dikatakan sama? Tadi sudah disampaikan Bunga. Kalau setiap elemen nilainya sama. Ordonya boleh sama, tapi kalau dalam elemen angkanya tidak sama, berarti tidak dikatakan matriks itu sama. Sama itu kalau ordonya sama. Dan juga elemen setiap yang ada di matriks angkanya juga sama. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau menambah? Sama semua? Oke, coba dilihat ini karyanya kelompok 3 ya, paling rapi kayaknya, paling simetris. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, itu presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam matriksnya, komponen dalam matriks. Yang pertama ada baris dan kolom. Baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Ya, ordo apa ordo? Ordo banyaknya baris dan kolom. Banyaknya, oke. Sekarang bertanya, siapa yang berani menyimpulkan apa itu matriks setelah kalian berdiskusi dan nonton YouTube tadi, sudah diskusi kelompok, sudah bikin arahkan juga cara mengerjakan RKPD. Sekarang disimpulkan matriks itu apa? Siapa yang berani? Saya. Oke, Amin. Silahkan. Jadi kesimpulannya itu matriks adalah kelompok bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dan diletakkan dalam urut biasa atau prinsip. Oke, good. Tepuk tangan untuk Andi. Sudah saya menjawab. Jadi matriks itu sajian data bentuk bilangan yang harus disajikan, kemudian dikasih huruf. Biasa. Boleh biasa boleh, pakai huruf siku juga. Boleh. Kalau kesamaan dua matriks, siapa yang berani menyimpulkan? Kesamaan dua matriks, siapa yang berani menyimpulkan? Oke, dia. Jadi kesimpulannya itu ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Oke, dan elemennya harus sama. Itu namanya kesamaan dua matriks. Ordonya sama
pengoperasi Bu yang bedah. Nah, gimana? Ya, pengoperasian matriks. Apa itu operasi matriks? Itu yang kita Operasi dalam matematika itu apa? ditambah Oke, pinter. Ditambah jumlah itu operasi dalam matematika ya. Dikali atau dikurangi. Pertemuan berikutnya nanti kita belajar tentang operasi matriks. Nah, sebelum saya akhiri kita briefing dulu. Kayaknya udah jenuh dari tadi ya. Nah, sekarang kita berhitung dari pojok sana. Ya. Nih, langsung ke ini sini. Ya. Oh ya. ya. Sini. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 14. Oke, sekarang ya 17 ya. Ya. Sekarang kalau angka kelipatan 3 bilang oke. Ayo yang kalah nyanyi hari ini. Kelipatan 3, ingat kan angkanya berapa? Oke. Kelipatan 3 bilang oke. kelipatan 3 bilang fokus. Ayo, siapa yang kelipatan 3 bilang Ayo, mulai dari kelipatan 3 bilang oke. Sudah? Ready? Sudah, fokus. 1. Ayo. 1, 2, 3. Nah. Ayo nyanyi di sini, nyanyi dulu. Nyanyi apa? Kamu bisa nyanyi apa? Lihat kebutuhan perbudakan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kursi dan semua mewarnai semuanya indah. Sekali lagi. Nanti ada komit ya. Ayo fokus 3 ya. Fokus. 5, Oke. 7. Oke. 10. Kok 9? 10. Rate nyanyi, Rate. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Tidak ini. Kalian semua hari ini sudah hebat. Kita belajar diskusi dengan ceria, ya. Belajar nggak hari ini? Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita simpulan sudah, ya, ice breaking sudah, presentasi sudah. Kita akhiri, semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, apa yang sudah dipelajari hari ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Budi ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.